Ya kita lanjutkan tuh, no. Tadi terakhir kita di fotosistem ya. Jadi bayangin tuh di mana di sepanjang membran tilakoid itu ada fotosistem lah gitu. Kumpulan dari beberapa komponen ya, mencakup ada namanya klorofil A sebagai pusat reaksi, kemudian ada namanya pigmen aksesoris ya. Kemudian ada akseptor elektron primer gitu. Tiga ini komponen utamanya. Ya, jadi ini gambarnya nih ya. Gambarnya di antara fosfolipid ini ada dua fotosistem, ada fotosistem 2 ini ya, ada fotosistem 1. Nah, kita lebih detail gini. Coba saya pindahin dulu slide-nya. Nah, ini ya. Jadi ini gambarnya nih. Jadi bayangin tuh di sepanjang membran tilakoid ya, di antara fosfolipid di sini fosfolipidnya nggak digambarin ya, langsung ini protein integral ya. Di sini harusnya ada fosfolipid bilayer yang berupa kepala ekor, itu cuma dihilangin gambarnya ini. Maka langsung kita fokus ke protein integral, yang di sini protein integralnya berupa fotosistem, ada fotosistem 1 dan 2. Dan apa namanya, teman-teman nggak boleh terbalik, fotosistem 2 itu posisinya sebelah kiri ya, fotosistem 1 posisinya sebelah kanan. Apa bedanya fotosistem 2 dan 1? Secara umum komponennya sama, yang tadi itu kita ketik, yang kita tulis tadi ya. Keduanya punya klorofil A, punya pigmen aksesoris, punya akseptor elektron primer, punya tiga-tiganya ya. Apa yang membedakan? Nah, sekarang kita lihat detailnya. Penamaannya ya, ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Yang membedakan adalah klorofil pusat reaksinya, bosnya ya. Jadi yang bosnya itu ini udah tertulis sebenarnya, tapi saya ketikin ulang aja. Bosnya itu yang fotosistem 2 yang sebelah kiri itu mampu menangkap panjang gelombang 680 nanometer. Yang ini ya. P680 dia. Jadi dia kan bosnya ini dia berupa klorofil A. Dia pigmen. Dia menangkap cahaya juga. Dan dia hanya menangkap cahaya yang panjangnya atau panjang gelombangnya 680. Mesti itu ya. Sementara yang fotosistem 1 panjang gelombangnya itu 700. Jadi sedikit beda tuh. Lebih besar yang kiri tadi itu. Lebih pendek dan lebih besar energinya. Kalau cara fisika kan semakin pendek panjang gelombangnya, jumlah energi yang dihasilkan semakin besar. Jadi yang sebelah ini udah tertulis ya. Ini P680, ini P700. Sampai sih masih 60 sampai 700. Jadi kan cahaya tampak, mudah-mudahan saya nggak salah ingat ya. Cahaya tampak itu kalau tidak salah itu 300-an. Jadi panjang gelombangnya itu kurang lebih 300, mungkin 380 atau sekitaran situ ya. Saya nggak ingat detailnya. Sekitar 360 80 nanometer sampai 700-an. Nggak lah langsung 700 nanometer lagi. Nah, maka di bawahnya itu di bawahnya itu sinar yang lain, mungkin ada sinar UV ya, sinar apa inframerah di situ ya. Sementara yang sebelah kanan itu mungkin apa tuh, saya lupa itu sebelah kanan itu. Ya intinya semakin di kiri dan kanannya itu untuk panjang gelombang energi yang lain lah, entah bisa berupa apa itu, sinar sinar terus sinar X ya, sinar UV ya, gelombang radio dan seterusnya. Intinya kalau yang spektrum ini untuk sinar tampak yang pengen ditangkap oleh pigmen-pigmen yang ada di sini gitu ya. Maka tadi uh, komponen dari fotosistem itu ada klorofil A dan pigmen aksesoris. Nah, dua inilah yang fungsinya menangkap cahaya. Ya, pigmen aksesoris ini menangkap cahaya, yang klorofil A juga menangkap cahaya. Cuman yang bosnya ini punya tugas tambahan.
selain dia menangkap cahaya, dia juga punya tugas sebagai direktur gitu. Nanti kita lihat apa tugas besarnya dia selain menangkap cahaya. Ya, yang klorofil A tadi yang sebagai pusat reaksi. Maka pigmen antena itu antena tadi pigmen menangkap panjang gelombang sekitaran ini. Jadi mereka berbeda-beda pigmennya, ya. Pigmen aksesoris itu bermacam-macam, mereka menangkap panjang gelombang berbeda gitu. Nah, ringkasnya apa yang terjadi di fotosintesis ini? Teman-teman bayangin ada cahaya datang ya, masuk ke daun ya, dari daun masuk kemana? Ke jaringan palisade dan jaringan spons. Di dalam jaringan palisade dan spons, cahaya masuk ke kloroplas. Dari kloroplas, dia kemudian menembus ke membran tilakoid, gitu kan? Dari membran tilakoid, akhirnya dia ke pigmen-pigmennya, pigmen-pigmen yang ada di sana. Ini gambarnya. Maka pertama, teman-teman lihat ini, tahapan pertamanya ini ada tertulis angka 1. Cahaya datang, kemudian energi fotonnya ditransfer dari satu pigmen ke pigmen lain. Ya, kemudian energi itu semuanya di storing ke bosnya. Ini bosnya ini, yang panjang gelombangnya 680, gitu kan. Maka apa yang terjadi ketika bosnya mendapatkan energi dari bawahannya tadi yang semua pigmen-pigmen aksesoris ini, ya, yang di luar P680 semua kita anggap tadi pigmen aksesoris ini. Semuanya nyetorin energi yang mereka tangkap menuju ke bosnya. Gitu. Jadi saya tulisin aja kalimat ringkasnya. Nomor 1 ya, ini udah tertulis ini. Foton, energi foton ditangkap oleh siapa? Pigmen-pigmen. Aksesoris atau antena boleh. Dan energinya semuanya di storing atau ditransfer ke bosnya. Ke siapa? Klorofil as yang merupakan pusat reaksi tadi, bosnya. Gitu. Semuanya storing ke bosnya. Efeknya apa? Kalau klorofil kalau yang pigmen-pigmen tadi, dia nangkep cahaya, efeknya dia cuma transfer energinya, gitu ya. Tapi kalau bosnya kena cahaya atau mendapatkan energi dari bawahannya tadi, ini elektron terluarnya meloncat. Ini ada kata elektron. Ya. Elektron dari bosnya ini, kalau yang lain tadi nggak meloncat elektronnya. Mereka cuma mentransfer energi foton itu. Ya. Kalau bosnya efeknya beda. Apa yang terjadi di nomor 2 ini, di angka kedua ini? Ketika bosnya, klorofil A, yang merupakan pusat reaksi tadi, terkena energi cahaya atau mendapatkan energi foton dari bawahannya tadi, maka elektron terluarnya, nah kalimat begitu, elektron terluarnya meloncat. Nah, saya kira dari sisi kimia ini teman-teman paham lah ya. Saya juga udah lupa cara kimia ini, udah lama nggak belajar. Maka elektron terluarnya meloncat keluar dan ditangkap oleh komponen yang ketiga. Siapa tadi? AEP, akseptor elektron primer. Saya singkat AEP aja. Ya. Jadi ada molekul di sana yang bisa nangkep elektron yang dari bosnya itu. Maka udah disebutkan 3 komponennya. Saya balik ke kiri dulu. Tadi komponennya ada 3 ini. Ya, pigmen aksesoris yang menangkap cahaya, kemudian di storing semua ke bosnya. Ketika bosnya kena cahaya, elektron meloncat, yang nangkap yang ketiga ini. Kita sebut dengan istilah AEP, akseptor elektron primer. Ya. Dia penangkap bukan cahaya, elektron. Gitu. Maka kemudian kalau kalian lihat elektronnya kemudian ditransfer ya dari satu protein ke protein yang lain. Ini ada panjangan tapi nggak usah dihafalin. Ini peki, ini plastoquinon, ini plastosianin.
Ya, intinya ini protein-protein yang berperan mentransfer elektron lah, ya. Tapi sebelum ke sana, ternyata ada nomor 3 ini. Karena lihat ini ada angka 3. Angka 3 ini maksudnya, Pak. Jadi setiap ada cahaya datang ini, kan cahayanya nggak pernah berhenti datang tuh, ya. Nggak pernah berhenti datang, maka nanti cahaya itu ketika datang terus menerus ke pigmen aksesoris, semuanya langsung nyetorin ke bosnya, elektron terluarnya meloncat. Ada cahaya, elektron terluarnya meloncat. Ada cahaya, elektron terluarnya meloncat. Nggak berhenti, dan bosnya bisa kehilangan elektron sampai habis. Gitu. Nah, maka untuk mencegah atau menggantikan elektronnya yang meloncat itu, ya, maka terjadilah tahapan yang lain, yaitu pemecahan air. Ini ada air. Output yang kedua, input pertama, input yang kedua, ya. Jadi input yang pertama tadi cahaya, input keduanya air. Apa gunanya air? Melalui proses fotolisis namanya, air itu dipecah menghasilkan 3 komponen. Apa itu? H+, elektron, proton, elektron sama 1/2 O2. Gitu kan? Maka yang ketiga ini untuk menggantikan elektron dari bosnya, klorofil pusat reaksi, maka terjadi apa? Pemecahan H2O. Terjadi pemecahan. Kita sebut dengan istilah fotolisis. Pemecahan dengan menggunakan cahaya. Fotolisis. Terjadi fotolisis, yaitu pemecahan H2O menjadi apa? 2H plus 2 elektron plus 1/2 O2. Gitu ya. Maka elektronnya ini dipakai buat gantiin elektron yang meloncat. Gitu kan. Maka elektronnya masuk ke bosnya. Elektronnya masuk ke bosnya. Ada cahaya, nyetorin ke bosnya, elektronnya meloncat, air dipecah, elektron digantikan. Ada cahaya, distoring ke bosnya, bosnya meloncat elektronnya, air dipecah, elektron dipakai gantiin. Ada cahaya, distoring ke bosnya, elektron meloncat, air dipecah, elektron digantikan. Begitu secara terus-menerus, nggak berhenti. Jadi ada cahaya, mesti terjadi juga pemecahan air. Ya, mesti terjadi pemecahan air, atau istilahnya fotolisis. Maka dihasilkanlah teman-teman output yang pertama dari reaksi terang itu oksigen. Ini oksigen udah ketemu nih. Ya, ketemu oksigen sebagai input dari reaksi terang. Ini kita pelan-pelan ini. Reaksi output reaksi terang. Udah ketemu apa? O2 tuh. Baru 1 ya. Kan ada 3 tuh nanti. Nah, kita taruh di sini. Masya Allah, ini ternyata panjang banget sih. Saya harus ulang lagi. Nggak apa-apa, Bunga ya. Tuh kayaknya lama banget. Nah, terus nomor 4, ya. Ini nomor 4 nih. Jadi bayangin tadi elektron bosnya meloncat ditangkap oleh akseptor primer nih. Ini primary akseptor ini kalau diterjemahin akseptor primer. Akseptor apa? Elektron. Tapi kita sebut akseptor elektron primer. Maka elektronnya dari akseptor elektron primer di apa namanya? Ditransfer menuju ke fotosistem 1. Ini tadi fotosistem 2 ini perusahaan kedua gitu. Dari perusahaan kedua ini elektron itu ditransfer ke perusahaan pertama gitu. Jadi bayangannya tuh
perusahaan kedua ini tempatnya tinggi, ya. Ini tempatnya rendah gitu. Maka elektron itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, gitu. Melalui apa? Ada namanya sistem transfer elektron atau rantai transfer elektron. Maka sama persis dengan STE atau rantai transfer elektron dari respirasi aerob di situ. Maka kalau teman ingat lagi respirasi aerob yang tahapan keempatnya, ketika ada STE maka ada di sana 34 ATP diasilin. Cuma saya nggak detailin lagi, saya nggak ulang lagi. Ya. Maka setiap ada STE, maka ada ATP diasilin. Maka dihasilkanlah ATP di sini tahapan kelimanya. Melalui serangkaian reaksi transfer elektron, dihasilin ATP. Gambaran sederhananya kok bisa ada ATP diasilin. Jadi kalian bayangin, ini elektron anggaplah air. Anggap air ya. Elektron itu anggapin air lah. Maka air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Gitu. Di tengah-tengah antara tempat tinggi dan rendah ini ada kincir air. Ada kincir air gitu. Maka air bergerak dari tempat tinggi ke rendah, maka dia akan menggerakkan kincir air di sini. Gitu ya. Maka kincir air berputar, dia akan bakal ngasilin energi. Kalau di dunia kita itu dia ngasilin listrik gitu. Kalau di sini dia berputar, ya, dia akan menghasilkan energi kimia berupa ATP. Gambarannya begitu yang sederhana. Ya. Maka dihasilkanlah output kedua dari reaksi terang ini ATP. Setelah O2 ATP. Gitu. Yang tadi kan belum lagi. Ya, yang keempat ini saya ulang lagi nih ya. Elektron ditransfer. Yang keempat, elektron ditransfer dari mana? Dari AEP menuju mana? Jadi dari AEP fotosistem 1 ya. Dari AEP-nya fotosistem dari AEP-nya fotosistem 2. Ini kan fotosistem 2 ini. Ini fotosistem 2 punya akseptor elektron primer gitu maksudnya. Maka dari AEP-nya fotosistem 2 elektron itu ditransfer menuju apa itu? Menuju ke ini. Menuju ke fotosistem 1 atau ke bosnya langsung ini. Menuju ke fotosistem 1 lewat apa? Melalui sistem transfer elektron. Atau boleh elektron. Ya. Melalui rantai transfer elektron gitu kan. Ini ada rantai transfer elektron. Sehingga di tahapan kelima langsung ini aliran elektron ya menghasilkan energi yang digunakan untuk mensintesis ATP gitu ya. Menggunakan gitu. Nah, rampung cerita yang kiri ini. Yang kanan ya. Ini teman-teman lihat nih reaksi kanannya ya. Jadi rampung ceritanya fotosistem 2. Terakhir fotosistem 1 gimana? Jadi di saat bersamaan ketika cahaya masuk ke fotosistem 2, maka cahaya juga masuk ke fotosistem yang kanan, yang satu. Tadi kita cerita yang fotosistem 2 ini cahaya masuk, maka secara bersamaan cahaya juga masuk di sini. Cuma kita nggak bisa cerita bersamaan. Mulut saya cuma satu. Nah, maka cahaya juga masuk ke fotosistem satu, gitu kan. Maka apa yang terjadi sama persis, ya cahaya yang ditangkap pigmen-pigmen
Masya Allah, penjelasannya panjang banget ternyata. Di storein atau ditransfer ke bosnya, ke klorofil pusat reaksi yang P700 tuh. Ya. Maka sama persis lagi elektronnya meloncat ya. Saya yang ditangkap pigmen-pigmen ditransfer ke klorofil pusat reaksi yang kemudian menyebabkan yang mengeksitasi elektron terluarnya sehingga meloncat dan ditangkap AEP ya. Ditangkap AEP itu. Ini ditangkap AEP. Maka tahapan terakhir 7 dan 8 ya. Langsung nomor 7 dan 8. Sorry teman-teman, ini panjangan ya, sabar ya. Jangan ditutup. Ketutup ya. Mudah-mudahan kesimpan ini. Bentar. Kalau ketutup saya nggak ulang. Aduh, wow. Kok nggak kesimpan, Aul? Astaga. Ini nggak balik beneran ya. Aul, kamu screenshot nggak tadi? Enggak. Baru nyatet tiba cahaya masuk foto sistem 1. Kamu nyatet? Nyatet sambil nyatet. Masya Allah. Oke. Bunga, kamu screenshot nggak, Bunga? Enggak ya? Ternyata ada kelemahannya saya pakai cara ngajar kayak gini ya. Mendadak mati tadi. Aduh. Nomor berapa artinya tadi? Nomor 6. Nomor 6 ya? Oke, ya nomor 7 ya. Catat aja deh, cepet-cepet. Nomor 6 sudah, tadi ada cahaya datang ya. Cahaya datang tuh baru nanti dia mengeksitasi klorofil pusat reaksi dari P700 ini. Terus nanti elektron terluarnya meloncat keluar ini. Kamu bingung kan nulis kalimatnya? Nah, elektron terluarnya meloncat keluar, ditangkap oleh akseptor elektron primer. Gitu kan? Kalimatnya gitu tadi. Atau saya tulisin lah ringkas-ringkasnya. Masya Allah. Nomor 6. Kok bisa? Energi cahaya harusnya sering set tadi ya. Oh ya, lain kali. Pelajaran ini saya ngetik dari tadi hilang semua nih loh. Astaga. Energi cahaya ditangkap oleh pigmen-pigmen
ya. Dan ditransfer ke klorofil pusat reaksi fotosistem 1 ya. Kita lagi cerita fotosistem 1 gitu. Sehingga elektron terluarnya meloncat, dia tereksitasi istilahnya, meloncat dan ditangkap AEP, AEP gitu kan. Yang ketujuh, Masya Allah, yang ketujuh, aku sampai keringetan ngerti kau ternyata nggak kesimpan. Terus yang ketujuh, astaga, elektron ditransfer, elektron ditransfer ya menuju ke suatu enzim namanya enzim NADP plus reduktase. Ini nama enzim. Jadi di membran dari tilakoid itu ada protein dan ada enzim-enzim ya. Ini ada enzim namanya NADP reduktase gitu. Sesuai namanya, apa fungsi enzimnya? Dia mereduksi NADP plus gitu. Apa itu mereduksi? Mereduksi artinya dia atau tereduksi artinya dia mendapatkan elektron gitu. Maka elektronnya mengalir ke dia sehingga dia tangkap tuh siapa NADP plus gitu. Jadi NADP reduktase ini adalah enzim yang berperan mereduksi NADP plus ini sehingga NADP plus tereduksi gitu. Ketika dia tereduksi dia mendapatkan elektron sekaligus dia nangkap proton H+. Protonnya dari mana? Ini kalian. Nah, kursornya asalnya dari sini. Tadi di proses fotolisis ada H+. Jadi H+-nya ini kemudian bisa dipakai untuk bergabung dengan NADP plus elektron tadi sehingga dihasilkan output yang ketiga berupa NADPH. Ya. Maka nomor 8 NADP reduktase nama enzimnya mereduksi NADP plus sehingga membentuk output yang terakhir atau yang ketiga yaitu NADPH. Sehingga teman-teman udah dapat outputnya ada 3 ya. Yang pertama oksigen, ini tadi yang merah ini. Yang kedua ATP, yang ketiga NADPH. Nah, karena ceritanya yang panjang banget ini, ambil waktu ya. Saya minta maaf. Saya kira tadi saya bisa meringkas kelimanya, ternyata saya terlalu terbuai dengan gambar ini. Oke, jadi saya orangnya yang senang yang detail-detail begini. Nah, kita lanjut ya. Aduh, klik lagi ini. Jadi yang tadi kita cerita ini namanya, jadi kan karena prosesnya ngasilin ATP, ya reaksi terang ini ngasilin ATP, maka dia disebut sebagai fotofosforilasi. Dari kata fotofosforilasi. Jadi reaksi terang disebut juga fotofosforilasi. Kenapa? Karena di dalam prosesnya dia ngasilin, dia melakukan namanya fosforilasi. Ya. Pembentukan ATP, fosforilasi itu pembentukan ATP, fosfor. ADP ditambah fosfat menghasilkan ATP. Karena dia menggunakan cahaya, maka disebut fotofosforilasi. Nah, fotofosforilasi ini yang kita lihat ini, yang tadi barusan kita jelasin, ini disebut non-siklik, tidak bersiklus. Ada pangkalnya dan ada ujungnya. Pangkalnya adalah air, jadi elektronnya itu
asalnya dari air, yang paling ujung air gitu kan. Jadi dari air ini H2O ini elektronnya mengalir, kalau teman lihat, elektron dari H2O mengalir ke BOS atau klorofil pusat reaksi dari fotosistem 2, baru ke AEP, baru ke STE, baru ke fotosistem 1, baru ke AEP lagi, baru terakhir nanti dia mengalir ke NADP+, sehingga dia berubah jadi NADPH. Maka ujungnya ini, elektronnya elektronnya terakhir mengalir di sini. Elektronnya berada di sini. Asalnya dari mana? Air tadi. Maka karena ada pangkalnya, ada ujungnya, maka disebut non siklik, tidak bersiklus, gitu kan. Maka ternyata fotofosforilasi ada dua macam, ya. Ada yang siklik, yang tadi ini, gambar yang atas ini maksud kita ini yang siklik ini, yang pangkalnya adalah air terus mengalir menuju ke NADPH. Nah, ternyata fotofosforilasi ada dua macam, ada siklik, ada non siklik, ya. Nah, yang ini non siklik ini, ya, ini ada tertulis cyclic electron flow, aliran elektron siklik gitu kan. Maka apa bedanya siklik dan non siklik? Fotofosforilasi, non siklik sama siklik. Ini teman-teman udah sebenarnya ada catat, ini ada udah catat di buku itu. Di antaranya adalah tipe fotosistem yang digunakan. Jadi kalau teman-teman lihat fotofosforilasi yang siklik tadi, dia pakai dua-duanya. Ada fotosistem 2 sebelah kiri ini, ada fotosistem 1 gitu. Adapun yang siklik yang berputar-putar, dia hanya pakai fotosistem 1 gitu. Jadi ada makhluk hidup yang berfotosintesis, ya. Dia tidak pakai fotosistem 2, dia cuma punya fotosistem 1 gitu. Ya. Itu kelompok bakteri. Jadi kalau yang tadi ini dilakukan oleh tanaman, jadi tanaman itu untuk fotosintesisnya dia secara umum pakai yang non siklik, punya dua macam fotosistem ini, 2 dan 1. Tapi kalau bakteri dia cuma punya fotosistem 1 di situ, dia nggak punya fotosistem 2, ya. Maka apa yang dilakuin, jadi ketika ada cahaya datang, ya, maka kemudian cahaya itu akan mengeksitasi elektronnya kayak gini tadi sama persis, ditangkap oleh akseptor elektron primer, ditransfer oleh suatu protein namanya perodoksin ini, kemudian melalui suatu serangkaian tadi di sini kan STE di sini ya, sistem transfer elektron. Ketika ada STE, ada ATP diasiling. Maka inilah outputnya dia, ya. Kemudian elektron kemana? Balik lagi ke dia, ke fotosistem 1 nih, ya. Jadi muter-muter aja tuh elektronnya dari fotosistem 1 ke sistem transfer elektron, fotosistem 1, sistem transfer elektron, fotosistem 1, begitu terus-menerus, dan outputnya cuma satu, itu yang di tengah, ATP di sini. Maka output yang lain, yaitu oksigen tadi di sebelah kiri di sini, kan ada oksigen di sini, sebelah sini tadi ada oksigen, sebelah kanan ada NADPH. Maka output yang paling kiri dan yang paling kanan itu nggak ada di siklik. Outputnya dia cuma yang tengah ini, yaitu ATP gitu. Maka perbedaannya pertama tadi adalah jenis fotosistem yang digunakan. Kalau dia non siklik, dia pakai fotosistem 2 dan 1. Kalau yang siklik ini cuma pakai fotosistem 1 aja. Fotosistem 1, dia nggak pakai fotosistem 2. Jadi jangan kebalik, yang satu itu yang sebelah kanan ini, fotosistem 2 sebelah kiri gitu kan. Yang kedua, output yang digunakan. Output yang dihasilkan, ya. Yang non siklik apa outputnya, Bunga? Tanpa melihat catatan ini aja. ATP, NADPH, O2. Oke, ATP, NADPH sama O2. Yang siklik artinya ATP-nya aja. ATP saja. Oke. Terus apa lagi bedanya, Bu? Input. Oh, input dulu artinya. Sorry. Biarin. Input. Oke. Apa inputnya non siklik tadi? Ada 3 ya? Ada 2 ya?
Ada 2, foton dan air. Foton dan Mengadu. air. Yang siklik Fotonnya aja. foton aja ya, nggak pakai air dia. Air kan masuk di sebelah kiri, padahal dia nggak pakai yang fotosistem 2. Contoh tanaman ya, kalau nggak salah ya. Contoh makhluk hidup ya. Non siklik apa di situ? Tanaman ya. Tanaman. Tanaman sama alga ya. Kalau yang siklik, bakteri boleh. Bakteri fotosintetik ya. Terus, dan juga bisa pada tanaman pada kondisi tertentu. Pada kondisi khusus. Nah, pembahasannya ini nanti ya kalau yang bawah. Oke. Masya Allah, ternyata masih banyak ini. Padahal tadi itu saya pengen langsung bahas ini ya, tanaman C4, cam. Ini juga langganan di UTBK. Oke, biar teman-teman nggak bosen ya dengerin saya ngomong, kita gantian lah. Ya. Kita gantian ngomong. Jam setengah jam lagi, Masya Allah, cepat banget sih waktu. Kita baca soal ya. Kemarin kalian udah saya kasih soalnya ini, saya udah saya print. Nanti teman-teman bisa coret-coret itu soal. Kalau bunga kayaknya dia nggak bawa tuh shelter. Ya, kita pakai ini aja. Halo. Soal mana? Bentar ambil dulu. Yang gambar tanam, gambar makanan. Kayaknya seingat saya sudah dikasih. Ada? Ada. Oke. Nomor 54. Mana nih? Mau mati lagi kayak apa nih? Ada. Nomor 54 ya? Ada. Ya dibaca aja nih, biar Bunga dengerin suara. Dia bosan dengar suara. Dalam proses fotosintesis, pernyataan yang benar mengenai fosforilasi siklik dan non-siklik adalah bentar. Pelan-pelan, yang A benar apa salah? Coba dibaca dulu. Yang A tidak terbentuk NADPH. Yang siklik itu katanya tidak terbentuk NADPH, benar nggak di catatan kayak gitu? Iya, cuman apa hasilnya siklik? ATP ya. Maka ini benar ya, kalimatnya benar ya. Nah terus, yang ini? Non-sikliknya benar. Non-siklik dihasilkan ATP benar. Terus, yang ini? Baik. Dihasilkan O2 salah. Kenapa? Dihasilkan O2. Ini benar apa salah yang terakhir ini? Baik siklik maupun non-siklik dihasilkan oksigen, benar nggak? Salah. Kenapa bukan? Siklik enggak. Karena oksigen cuma ada di output non-siklik. Oke, betul. Terus yang B. Ada bentuk NADPH benar. Non-siklik. Iya, hasil oksigen. Dua-duanya hasil